scavengers destroyed our moon and ours. Tsunamis wiped out what we won the war, but lost control. A temporary space station energy for the new colony. They're surviving you to disrupt the operation. They attacked. Kisah akan dimulai ketika Jack Harper dan Victoria yang telah ditugaskan di bumi untuk melakukan misi pemeliharaan drone demi menjaga keamanan kilang hidro dari serangan Skeps. Jack yang sedang melakukan patroli rutin mendapatkan perintah dari Vika untuk melakukan perbaikan kepada drone yang mengalami kerusakan. Tower. Jack, we've got 2 drones down. 2 drones offline, perimeter's compromised. Setibanya di lokasi, Jack mendapati bahwa drone berada di sebuah lubang. Jack yang sedang memastikan keamanan lokasi tersebut, tiba-tiba saja diserang. Beruntung drone datang tepat pada waktunya, dan Jack pun selamat dari serangan Skeps. Pada malam harinya, Jack menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada Vika. Jack mengatakan serangan Skep kali ini begitu aneh dan tidak seperti biasanya. Kali ini Skep tidak berniat untuk membunuhnya, melainkan untuk menangkapnya. Vika yang tidak ingin Jack larut dalam rasa penasaran dan mungkin saja akan mengganggu misinya, memberikan terapi biologis agar Jack bisa melupakan kejadian yang baru saja dialaminya. Keesokan paginya mereka dikejutkan dengan sebuah ledakan besar yang berasal dari salah satu kilang hidro. Jack yang sedang dalam perjalanan menuju sumber ledakan menangkap sebuah sinyal asing yang diarahkan keluar angkasa, yang ternyata bersumber dari sebuah menara. It's gotta be Scav. I'll show you I'm missing an additional 9 fuels. Setelah tugasnya dirasa selesai, Jack mendatangi sebuah rumah di tengah hutan, tempat yang membuatnya merasa berada di rumah sambil menikmati musik klasik. Namun tak lama Jack dikagetkan dengan sebuah benda asing yang jatuh dari langit. Jack yang telah sampai di lokasi mendapati benda asing tersebut adalah sebuah pesawat. Jack, where have you been? An object came down in 17. Object impact in 17. It came down at coordinates sent by a scout. Your command's offline. Dari 5 awak, Jack hanya berhasil menyelamatkan 1 orang saja, yaitu Julia. Setelah mendapatkan perawatan, Julia akhirnya tersadar dari pingsannya. Julia yang masih terlihat bingung menanyakan kalau dirinya sedang berada di mana. Vika menjelaskan kalau pesawat yang ditumpanginya hancur karena terjatuh, dan hanya Julia yang berhasil selamat dari kejadian itu. Jack menambahkan jika Julia tertidur dalam kapsul Delta kurang lebih selama 60 tahun. 60 years, at least. Jack yang merasa Vika mengenal Julia dan meminta agar memberitahunya siapa dia. Karena sebelum terjadinya program penghapusan ingatan, hanya Vika yang masih mengingat semuanya. Namun Vika menegaskan kalau misinya di sini bukan untuk mengingat dan meminta agar Julia segera meninggalkan tempatnya karena Skep lah yang memanggilnya ke sini. Remember? Do you remember her? That brought her down. Through the night. Okay. Julia meminta agar Jack mengantarkannya kembali ke tempat di mana pesawatnya jatuh, agar bisa mendapatkan rekaman yang ada di dalam pesawat, dan karena ada sesuatu yang harus Jack tahu. Jack yang penasaran dengan ucapan Julia memutuskan untuk kembali ke tempat di mana pesawat Julia terjatuh. Namun setelah mereka berhasil mendapatkan rekaman tersebut,
Tiba-tiba Jack dipukul dan pingsan. I found it. Pika yang mengetahui bahwa Jack telah ditangkap oleh Scabs segera meminta pusat untuk mengirimkan drone ke lokasi tempat di mana Jack ditangkap. Sally? Jack? No, I know we're low on drones. Jack yang telah dibawa ke markas Scabs yang ternyata adalah manusia sama seperti dirinya. Beach memimpin dari Scabs mengatakan dengan berakhirnya perang mereka harus bertahan hidup dengan bersembunyi dari drone yang diprogram untuk membunuh manusia. Jack, you saw what they did to those sleep pods. Why did you do that? Lalu Jack diminta untuk mengaktifkan drone yang berhasil mereka lumpuhkan dengan bertujuan agar bisa membawa bom masuk ke pesawat inti dan meledakannya. Hingga perang pun benar-benar berakhir. Jack yang beranggapan bahwa pesawat inti dihuni oleh manusia jelas menolak rencana mereka. Screw you. No. Lalu Beach meminta Jack pergi ke suatu tempat di mana tempat itu terlarang yang dikenal sebagai zona radiasi. Singkat cerita, Jack pun pergi bersama Julia. Setelah mereka sampai di sebuah menara, Jack menanyakan siapa Julia sebenarnya dan apa misi yang sedang ia jalankan. Di sini Julia mengatakan kalau dia adalah istrinya Jack dan menceritakan saat misi pertamanya bersama Jack. Di pertengahan misi mereka menemukan sebuah objek asing yang bernama Ted dan diperintahkan untuk menyelidikinya hingga terpaksa mereka harus tertidur di kapsul Delta. Dan kemungkinan orang yang pertama kali dibangunkan adalah Pika. It's impossible. I'm your wife. Namun pesawat yang dikirim Pika untuk menjemput Jack akhirnya tiba dan tersengaja melihat mereka sedang berpelukan. Jack yang berusaha menjelaskan bahwa Julia adalah istrinya dan mengatakan bahwa Titan tidak pernah ada dan hanyalah sebuah kebohongan yang dilakukan Ted. I don't want to hear it. It's not safe here. She's my wife. Namun Pika yang sudah terbakar api cemburu lalu menghubungi pusat dan mengatakan bahwa Jack telah berkhianat dan muncullah sebuah drone yang siap membunuh Jack. Namun Julia berhasil menyelamatkan Jack dengan menembak jatuh drone tersebut. We are not an effective team. Tak lama drone yang lain pun datang. Meski mereka berhasil lolos, namun pesawat yang ditumpanginya hancur dan mendarat di sebuah area terlarang. Namun alangkah terkejutnya Jack saat bertemu dengan orang yang sama persis dengan dirinya. Singkat cerita, Jack berhasil mengalahkan pria yang juga bernama Jack. Mereka kembali ke markas Scabs lalu mengaktifkan drone yang telah diisi bom untuk meledakkan Ted. Beach menceritakan setelah bulan dihancurkan, bencana di mana-mana lalu Ted datang dan membunuh manusia yang tersisa dengan membawa ribuan pasukan yang semuanya adalah Jack. Dengan kata lain, Ted telah mengkloning Jack. And out you came. Memory wiped. No soul. Setelah Jack berhasil mengaktifkan drone, tiba-tiba drone milik Ted datang dan menyerang mereka. Mereka berhasil selamat, namun drone pembawa bom yang mereka tangkap berhasil lolos dan Beach pun terluka parah. Namun Jack memutuskan untuk membawa bom itu sendiri, karena hanya Jack yang bisa masuk ke dalam pesawat induk Ted dan hanya dia harapan satu-satunya. Lalu Julia meminta agar Jack membawa serta dirinya bersamanya, karena Ted pernah meminta Jack agar membawa Julia kepadanya. Dan itu bisa menjadi alasan agar Jack bisa masuk. Jack pun berangkat dengan membawa kapsul Delta bersamanya. She asked you to bring me up. Ready?
Singkat cerita, Jack yang telah berhasil masuk ke dalam pesawat induk Ted tidak melihat manusia lain kecuali hanya ribuan cloning dirinya dan Pika. Jack yang telah berada di inti kapsul pesawat induk Ted lalu membuka kapsul Delta yang ternyata Beast berada di dalamnya dengan membawa bom. Lalu terjadilah ledakan dahsyat yang menghancurkan Ted selama-lamanya. Tiga tahun berlalu setelah kehancuran Ted, terlihat Julia dan putrinya yang mungkin hasil dari hubungannya dengan Jack melihat kedatangan sekelompok orang yang diantaranya adalah Jack. Film pun